Amma ba'du, ayuhan hadirun yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah kita semua datang kembali diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa rahmatnya Allah, berupa hidayahnya Allah, serta taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya kepada kita semua sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita juga dianjurkan bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita juga dianjurkan bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak sekalian, adik-adik remaja, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehat jasmaninya dan mudah-mudahan sehat pula rohaninya. Kalau sehat rohani, kita bisa berjalan, kita bisa melangkah sesuai apa yang diinginkan kita. Sehat rohani, alhamdulillah kita bisa datang ke tempat-tempat yang dimana tempat itu tempat mencari ilmu, tempat mengingatnya kepada Allah, tempat kita beribadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan, ibadah apa saja, adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur kita kepada Allah salah satunya adalah beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur terhadap apa? Terhadap kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Rasa syukur atas segala rahmatnya kepada kita, atas taufik kekuatannya kepada kita, atas petunjuknya kepada kita semua sampai saat ini. Maka tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, melanjutkan kajiannya yaitu bacaan kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Batani. Qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wazidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. والمقالة الثامنة والعشرون والمقالات dan adapun maqalah nasihat ucapan as-saminah yang ke-8 wal 20 dan 20. Maqalah yang ke-28 an Abi Bakrin dari Syekh Abu Bakar Dulbin bin Jahdad, namanya Dulbin bin Jahdad. Ada yang mengatakan Dulbin bin Ja'far, ada juga yang mengatakan Jahdad bin Dulbin. Jadi banyak
namanya bermacam-macam. Tapi nama bekenya Syekh Abu Bakar As-Sidli, seorang ulama. Rahimah, semoga merahmati kepada Syekh Abu Bakar Allah subhanahu ta'ala kang maha luhur. Ba'da utawi negeri Baghdad al-mauladu lahirnya Syekh Abu Bakar, wal mansya'u dan tumbuh dewasa Sahibal Junaid. Beliau adalah sahabatnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Waman dan orang fi asrihi pada masanya Syekh Abu Bakar Malikiyun madhabi, bermadhab Maliki. Beliau bermadhab Maliki. Beliau juga bersahabat dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Abul Hasan Junaid Al-Baghdadi. Jadi sama-sama walinya ya, mana sahabat sama wali. Asya, beliau hidup 7 wasamanina dan 80 sanatan tahun. Jadi beliau hidup selama 87 tahun. Wa mata, dan beliau mati sanata arba'in wa salasina, pada tahun 4 wasalasina dan 30 wasalasamiatin dan 300. Jadi kalau bahasa Arab gini ya, misalkan 334 Hijriah. Jadi di sininya diurut arba'in 4, wasalasina dan 30. Jadi 34. Wasalasamiatin dan 300. Jadi 334 Hijriah. Beliau mati pada tahun 334 Hijriah. Jadi kalau Masehinya berapa? Tahun berapa Masehinya? Ntar dihitung ya. Wa qabrahu, dan makamnya beliau di Baghdad, di negeri Baghdad. Mana Baghdad? Irak ya. Namanya Syekh Abu Bakar, julukannya Syekh Abu Bakar As-Sidli. Namanya bisa Dulfin Ibn Jahdar atau Dulfin bin Ja'far atau Jahdar bin Dulfin, banyak. Tapi hampir sama semua. Beliau bersahabat dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau lahir di negeri Baghdad. Beliau besar juga, tumbuh besar di negeri Baghdad. Kemudian beliau itu bermazhab Imam Malik. Beliau hidup selama 87 tahun. Mati wafat pada tahun 334 Hijriah. Makamnya di Baghdad. Jadi kalau kita main ke Irak, banyak yang diziarahi, yang Abdul Qadir Jailani, terus siapa? Ini Syekh Abu Bakar, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Banyak banget yang diziarah. Bisa taruhani ke Baghdad gitu ya, kayaknya mantap. Bisa taruhaninya ke Baghdad. Wa yaitu Syekh Abu Bakar As-Sidli min ulama'il arifin, sebagian daripada ulama-ulama besar yang ahli makrifat billahi, kepada Allah Ta'ala yang maha luhur. Qala, telah berkata siapa? Imam Ash-Shibli bi munajatihi, di dalam munajatnya ilahi, kepada Allah. Apa isi munajatnya Syekh Abu Bakar As-Shibli? Inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'an ma'fakri wa dha'fi. Munajatnya Syekh Abu Bakar ini, sesungguhnya aku uhibbu, lebih menyukai, an ahaba laka, lebih menyukai memberikan laka, kepada engkau wahai Allah, jami'a, keseluruhan, hasanati, kebaikan-kebaikanku,
ma'a fakri dan kefakiranku, wa dha'fi dan kelemahanku. Ai tegese ihtiyaji kebutuhanku lil hasanati kepada kebaikan, wa dha'fi ai tegese ajzi an iktsaril ibadati lemahnya diriku dari banyaknya mengerjakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abu Bakar As-Shibli itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ketika Syekh Abu Bakar As-Shibli melakukan kebaikan yang begitu banyak, ia juga semata-mata karena Allah memberikan karunia taufik dan hidayah kepada beliau. Begitu juga dengan kefakirannya, beliau serahkan semuanya kepada Allah agar kefakirannya menjadi baik, ibadahnya menjadi baik, tingkah lakunya jadi baik walaupun dalam keadaan fakir. Semua diserahkan kepada Allah. Dan terkadang wadhafi di dalam kelemahannya beliau ketika tidak bisa melaksanakan ibadah yang sebanyak mungkin juga diserahkan kepada Allah. Ya Allah, aku nggak bisa ibadah banyak-banyak. Ya Allah, aku nggak bisa setiap hari beribadah kepadamu. Sehingga Allah menguatkan dirinya. Kalau menguatkan dirinya sehingga bisa beribadah. Kalau kita tidak ya, kalau lagi rajin melakukan kebaikan, siapa dulu? Siapa dulu? Saya. Ya. Kalau ulama enggak gitu. Banyak yang melakukan kebaikan tetap diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membanggakan dirinya ketika bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Juga kefakirannya juga diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita miskin, fakir, apa segala macam, merasa kekurangannya, sudah serahkan saja kepada Allah. Sehingga kefakiran itu ketika kita serahkan kepada Allah, Allah turunkan ke dalam hati kita sehingga fakirnya kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menyerahkan semuanya kepada Allah, kebaikan apapun serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan kalau Allah tidak turunkan hidayah. Kalau Allah tidak turunkan petunjuk kepada kita, petunjuk kebenaran, kan kita tidak mungkin bisa melakukan kebaikan. Maka serahkan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerahkan semua itu karena Allah taala, maka Allah tambahkan kekuatan di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga kita bertambah banyak berbuat kebaikan. Ya. Kalau anak-anak muda bisa berbuat baik, jangan bangga. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin jangan putus asa, serahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita lemah dalam ibadah, ya serahkan juga kepada Allah. Ya Allah, hari-hari ini kok kita kayaknya malas banget buat ibadah. Kayaknya hari-hari ini kita malas buat zikir sama Allah. Malas buat puasa, puasa sunnah atau segala, malas untuk bersedekah. Semuanya serahkan kepada Allah. Minta kekuatan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak dimalaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah berikan kekuatan, Allah berikan hidayah, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan, menerima segala kekurangan. Siapa ini? Doanya doanya Syekh Abu Bakar As-Shibli. Bagaimana la tuhibbu, engkau tidak suka sayyidi wahai Allah. Biharfin nidai, dengan membuang huruf nida. Anta habadi, engkau memberikan li kepadaku. Ai tegese tasmahani, memberi maaf kepada apa jami'a sayyiati, seluruh kesalahan-kesalahanku, ma'ahinaka, beserta kemahakayaanmu. Maula, wahai
anni dariku. Ai tegese adabi siksaku, fa inna kana sesungguhnya sayyiati kesalahan-kesalahanku la tadurruka tidak memberikan bahaya kepada engkau wahai Allah, wa hasanati dan kebaikan-kebaikanku la tanfa'uka juga tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Habis doa gitu, ya Allah, aku lebih suka memberikan semua kebaikan-kebaikanku, kefakiranku dan kelemahanku dalam beribadah. Maka apakah engkau tidak suka wahai Allah? Maka apakah engkau tidak suka wahai Allah? Antahabali untuk memberikan sesuatu kepadaku. Jadi apakah ketika sudah berdoa itu, ya Allah, aku serahkan semua kebaikan-kebaikanku, kefakiranku, kelemahanku dalam beribadah. Ketika sudah berkata seperti itu, bermunajat seperti itu, fakaifa la tuhibbu sayyidi, apakah engkau tidak suka wahai Tuhanku? Antahabali, hendaknya engkau berikanlah kepadaku jami'a sayyiati, semua kesalahan-kesalahanku, semua kesalahan-kesalahanku dimaafkan. Ma'aginaka beserta kemahakayaan maula wahai Tuhanku, anni dariku. Jadi semuanya itu munajatnya Syekh Abu Bakar Asy'ari. Seorang ulama aja masih banyak minta ampun kepada Allah, minta dikuatkan rohani dan jasmaninya kepada Allah, minta segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah nggak punya apa-apa, udah bukan ulama, bukan ahli ibadah, bukan orang soleh, malas minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus banyak-banyak minta kepada Allah. Makanya Abu Bakar Asy'ari itu berkata, andaikan aku beribadah sepanjang hidupku, maka tidak akan pernah memberikan manfaat kepada Allah. Andaikan aku berbuat keburukan di muka bumi ini sepanjang hidupku, maka sedikit pun tidak akan memberikan bahayanya kepada Allah. Jadi ibadah kita ini nggak nambah kemuliaan kepada Allah. Buruk-buruknya kita juga nggak akan menambah keburukannya kepada Allah. Jadi Allah ini nggak rugi sebenarnya. Disembah ya Allah nggak rugi. Disembah juga Allah nggak tambah mulia. Tidak disembah juga Allah nggak tambah hina. Allah tetap mulia. Kalian mau nyembah, mau nggak nyembah, ya Allah tetap pada kemuliaannya. Karena Allah itu maha mulia. Walaupun tidak ada yang menyembah, ya Allah tetap mulia. Tidak akan pernah turun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad dan teman-teman azazani telah mengijazahkan kepadaku sab'adul fudalai, sebagian orang-orang yang memiliki kelebihan, an aqra'a ba'da salatil jum'ati, yang hendaknya membaca setelah salat Jumat sab'a marratin, sebanyak 7 kali, hadihil abiyati utawi iki bait ats-salasati min bahril wafir, yang 3 min bahril wafir, dari bahar wafir. Apa bunyinya? Syekh Nawawi itu diijazahkan oleh ulama-ulama terdahulu yang memiliki kelebihan bahwa setiap hari Jumat itu membaca 3 bait syair. Yang pertama, ilahi nasulin firdausi ana wa la aqwa alan naril jahim fahabdi التي وغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم.
وثبتني على النهج القويم بعد sholat Jumat. Jadi kalau habis sholat Jumat pasti Nawawi ini diijazahkan oleh orang-orang ulama pada masa beliau itu yang mempunyai kelebihan. Kalau habis Jumat baca Ilahi nasrul firdausi a'la. Ilahi wahai Tuhanku lastu, bukanlah aku termasuk lil firdausi bagi surga ahlan ahlinya, wala aqwa dan tidaklah aku kuat ala naril jahimi atas neraka jahim. Fahabli maka berikanlah ampunan li kepadaku zallati atas kesalahan-kesalahanku, waghfir dan ampunilah aku, waghfir ampunilah wahai Tuhanku dunubi atas segala dosa-dosaku. Fa innaka maka sesungguhnya engkau wahai Allah ghafirudz dzambi maha pengampun atas segala dosa-dosa, al-azimi kang gede. Wa amilni dan perlakukanlah aku muamalatan karimi sebagaimana engkau memperlakukan orang-orang yang mulia. Wasabbitni dan tetapkanlah ni kepadaku ala nahjil qawimi atas jalan yang lurus. Hafal ya? Hafal? Ilahi la sudil firdausi a'la wa Asyibdiyu Imam Syibli Ana bni Mujahidin ingatan se Umay ibnu Mujahid wa ana qawbnu Mujahidin maka kemudian dipeluk. Siapa yang dipeluk? Syekh Abu Bakar As-Syibli oleh Ibnu Mujahid. Wa qabbala dan mencium keningnya, wa qabbala dan mencium baina ainaihi di antara kedua matanya. Jadi begitu Syekh Abu Bakar As-Syibli datang kepada Ibnu Mujahid, kemudian Ibnu Mujahid berdiri memeluk, kemudian mencium mencium di antara matanya. Berarti menciumnya di sini. Mencium di antara kedua matanya, mencium di kening. Jadi kalau kita nanti kalau punya anak gitu ya, anaknya datang, udah lama nggak ketemu misalnya, lalu dicium tadi, ya. Fasu'ila maka ditanya andalika yang demikian itu, kenapa melakukan hal seperti itu? Faqala maka menjawab, siapa yang menjawab? Ibnu Mujahid. Ra'aitu aku melihat an-nabiyya, ra'aitu aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi naumi di dalam tidurnya.
Wa qad aqbala dan teman-teman mencium Asyibli Imam Syibli. Faqama maka berdiri sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi kepada Imam Syibli wa qabbala dan mencium baina ainaihi kepada di antara dua matanya. Faqultu maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli, apakah engkau telah berbuat hal terhadap ini kepada Asyibli? Jadi kenapa Ibnu Mujahid melakukan itu? Karena beliau bermimpi, di dalam mimpinya melihat Imam Syekh Abu Bakar Asyibli datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah berdiri memeluk Syekh Abu Bakar dan dicium di antara dua matanya. Hebat ya. Kita boro-boro ngimpi ketemu ulama, apalagi ketemu Imam Asyibli ketemu Rasulullah, kemudian dipeluk, dicium keningnya. Makanya Ibnu Mujahid karena melihat kejadian itu, ketika datang Syekh Abu Bakar Asyibli langsung dipeluk dan dicium keningnya. Enak ya orang-orang yang sudah ketemu sama Rasulullah dalam mimpi. Kapan kita ketemu Rasulullah? Ini ada amalannya nih, kalau mau ketemu Rasulullah ada amalannya. Nah, amalannya gampang. Jadi Ibnu Mujahid itu mengikuti Rasulullah SAW karena beliau itu mimpi. Ketika dalam mimpinya itu Syekh Abu Bakar Asyibli bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mencium kening. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau telah berbuat hal ini terhadap Asyibli? Mengapa engkau telah berbuat seperti ini kepada Syekh Asyibli? Kenapa engkau cium kening? Qala Rasulullah menjawab, na'am, ya, aku telah berbuat seperti itu. Innahu, karena sesungguhnya Imam Syibli itu lam yusalli, tidak akan sholat, tidak pernah dia sholat faridatan, kepada sholat fardu, illa kecuali wa huwa yaqra'u, ia membaca khalfaha, pada akhir sholatnya itu ayat Al-Quran yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi sebelum salam itu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Apalin. Kalau ulama-ulama kayak Kiai As'ad itu menyarankan pagi dan petang baca dua ayat surah At-Taubah di ayat 128 dan 129. Jadi amalan. Kalau orang mau dapat job, baca ini. Kita mau order nih, supaya ordernya dapat, ya baca ini. Aku jawab, Rasulullah bersyukur masih senada iman itu hari Senin. Baik tahu walaupun hasbunallah, bahwa Rabbul Alamin. Terus baca. Nanti begitu ketemu orang, langsung jawabnya top chat. Atau kalau lagi utang ini gimana, bisa nggak ini dikasih? Kalau lagi utang, ya mudah-mudahan bisa ya. Nah ini diamalin habis terakhir kita mau sholat itu terakhir di akhir sholat baca kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiri ayatain. Wa yaqulu, dan berkata siapa Ibnu Mujahid sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah
mencurahkan segala rahmatnya kepada engkau ya Muhammadun wahai Nabi Muhammad. Fasa'altu, kemudian aku bertanya. Siapa yang bertanya? Ibnu Mujahid Asy-Syibli kepada Imam atau Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Apa dari perkara yang dia ceritakan tadi di atas? Yaqulu tentang hal yang diucapkan ba'da salat setelah salat. Fadzakara, maka ia menyebutkan mislahu seperti itu. Kata Asy-Syibli, benar. Jadi aku di akhir salat itu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat. Ya, amalin ya. Hafal kan laqad ja'akum. Itu kalau dulu saya dikasih ijazah laqad ja'akum ini puasanya 7 hari. Nyambung lagi 21 hari. Nyambung lagi 41 hari. Saya nggak pernah nanya. Tapi begitu terakhir dari sananya, itu buat apa tuh? Nah, itu buat ngobatin orang. Tak tahu ngobatin apa, saya juga nggak pernah ngobatin sampai sekarang. Dah, pokoknya diamalin aja ya. Diamalin sebelum kita salam nih. Kalau sholat fardu baca laqad ja'akum rasulun. Mudah-mudahan diberikan manfaatnya. Wal maqalatut tasi'atu wal 'ishruna, dan adapun maqalah yang ke-29. Qala, telah berkata siapa? Asy-Syibli, Syekh Syibli, idza aradta, nalikana engkau menginginkan antastanisa yang tu merasa aman billahi kelawan Allah. Ayat yaskunu, tenang qalbuka, hatimu, ma'allah beserta Allah, wala yanfaru, dan tidak lari-lari. Jadi hatinya gak bimbang, gak ragu, gak gusar, gak galau. Kadang ingat Allah, kadang enggak. Kadang ingat Allah, kadang enggak. Kalau mau konsentrasi, tenang hatinya. Minhu, darinya. Fastauhish, maka lepaskanlah min nafsika, dari nafsumu. Jadi kalau hatinya mau tenang, nafsunya dilepas, jangan dipiara. Fastauhish, maka putuskanlah atau tahanlah min nafsika, dari nafsu. Ayat ke-9, putuskanlah mawaddati nafsika, apa-apa yang disukai oleh nafsumu. Jadi kalau kita mau tenang hatinya, nggak cukup berzikir, tapi melatih nafsu kita, melatih menahan untuk mengikuti nafsu. Kalau nafsu kan ini pengen itu nafsu. Pengen minum kopi, pengen susu, minum segala macam, itu namanya nafsu. Padahal kan nggak minum yang enak-enak juga nggak masalah sebenarnya. Pengen minum jus ini, itu sebuah nafsu. Dari makanan saja dulu, dari minuman, makanan. Kalau pengen ini tahan, nggak jadi lah, nggak jadi. Air putih udah minum air putih aja. Kecuali ditraktir orang, baru kita makan. Kalau ditraktir mintanya enak-enak, yang mahal-mahal itu baru. Kalau ditraktir orang. Kalau nggak ditraktir orang, yang biasa-biasa aja, yang kita mampu, kita makan. Ada air putih ya kita makan, minum air putih. Ada nasi sama tempe, ya makan nasi sama tempe sama sambal. Nah itu yang kita makan. Jangan ikutin nafsu. Kalau ikutin nafsu, pengennya sop ayam, sop kambing, sate kambing, apa segala macam yang enak-enak. Itu namanya nafsu. Karena makan itu bukan nafsu. Makan itu kebutuhan. Kamu lapar ya makan. Makan nasi kenyang ya sudah, laparmu hilang. Nggak perlu yang enak-enak. Jadi itu. Apa? Yang pertama, ila sulim firdausi ahla, 7 kali setelah sholat Jumat. Sebelum salam di sholat fardu itu membaca
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai selesai 128 sama 129. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, cari ilmu agama, bekerja, buat kebaikan, semuanya bisa istiqomah. Sehingga sesuatu yang istiqomah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Biasakan istiqomah. Berzikir secara diam-diam, istiqomah itu. Salawatnya istiqomah. Ya, anak remaja ini kan rajin-rajin salawat tiap hari, salawat. Tapi nanti diamalin yang ini, di sholat Jumat, la ilaha illallah wa ala nari jahim 7 kali, sama laqad diamalin. Allah ada manfaatnya. Kalau ulama aja baca ini, masa kita nggak baca? Ya mudah-mudahan kan baca laqad ja'akum rasulun sebelum sholat itu selesai, dapat 1 bulan kita dimimpikan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan lumayan ya. Modalnya cuma laqad ja'akum, apal nggak? Apal ya? Apal kan? Laqad ja'akum surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 itu dicatat. Pagi dan petang dibaca. Pagi dan petang habis subuh sama habis maghrib. Mudah-mudahan kalimat itu menyampaikan niat kita sebagai muslim yang ingin ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk para alim ulama yang telah membimbing kita menuju jalan yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada pengarang kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Arabi Al-Bantani, juga Syekh Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga ilmu keduanya beliau itu memberikan manfaat buat kita semua di dunia juga di akhirat. Juga kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya secara sempurna. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan di dalam hatinya. Juga kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita yang sudah wafat, saudara kita yang sudah wafat, guru-guru kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, berjasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan dan jasa-jasanya itu dengan balasan yang berlipat ganda. Allah jadikan itu ladang amal ibadahnya yang kelak akan dipetik di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim